Ini Bang RK diskusi. Ini judulnya Isa tokoh fiktif ya? Tanda tanya. Tanda tanya, ya satu. Cuman saya mau tanya itu, Isa yang mana ini? Banyak nama orang Isa itu sekarang. Ya makanya Isa Al-Masih. Oh, Isa Al-Masih. Kalau saya lihat tergantung pandangannya aja. Pandangan dari Kristen, apa pandangan dari Islam. Kalau pandangan dari Islam, ya Isa itu nabi. Jelas kan di dalam Al-Quran ada. Saya pandangan dari Islam ya. Kalau dari pandangan Bang RK sebagai Kristen ya silakan. Ada di Alkitabnya kan. Kalau di Al-Quran tuh jelas kan. Di surat Maryam, di surat Al-Maidah ada semua menjelaskan bahwa Isa itu nabi. Ya. Oke. Isa itu adalah nabi. Islam loh ya. Isa ini pernah ada atau tidak, Pak? Kalau menurut Pak Haji, Isa ini pernah ada atau tidak? Pernah ada kalau dalam Islam. Oke, di abad keberapa, Pak? Isa itu kalau di abad berarti abad. Ya awal ya, awal. Abad pertama kan? Iya awal. Oke, sebelum Nabi Muhammad. Oke, abad pertama intinya ya. Ya. Ya, sekarang gini Pak Haji ya. Ketika kita berbicara tentang Isa Al-Masih ada di abad pertama, ini banyak sekali indikator. Ya, dimulai dari kematiannya, penyalipannya dan lain-lain ya. Tetapi kalau kita dilahirkan kita punya silsilah, betul? Kita punya silsilah. Nah, kalau kita lihat silsilah tentang Isa Al-Masih, dia punya ibu namanya Bunda Maryam, ya. Ayah secara hukum, ya, tanda kutip, ayahnya Isa Al-Masih secara hukum Yahudi adalah Santo Yusuf. Ya, dan kalau kita lihat, Maryam ini punya ibu namanya Santa Ana. Lalu ayah dari Maryam ini adalah Santo Joakim. Nah, sekarang ada silsilahnya di situ. Ya. Menurut Pak Haji, ya, silsilah dari Maryam ini bagaimana? Silakan. Menurut Al-Quran, silakan. Ya, kalau dari Islam ya beda. Kalau Nabi Isa itu kan dia memang tidak punya bapak. Ya. Nah, itu pandangan Islam. Jadi dia dilahirkan dari rahim seorang Maryam ya. Kalau di Kristen Maria kan. Nah, dia melahirkan Isa tanpa ayah. Nah, itu atas kekuasaan Allah. Jelas ada itu di dalam Al-Quran, ada diceritakan gitu ya. Di surat Maryam dan Al-Maidah. Mulai dari Maryam 16 sampai 36, Ali Imran juga ada di dalam Al-Quran. Nah, itu jadi gini. Kenapa Isa dulu gitu kan? Nah, Isa. Kalau Isa dulu ya itulah sebelum adanya Islam, adanya Nabi Isa di dalam Islam, gitu kan. Setelah Nabi Isa tidak ada. Nah, kalau dari versi Islam Nabi Isa itu tidak mati. Ini Islam ya, tidak mati. Dia disalib dan dia diangkat Allah ke langit yang pertama. Kapan dia hadir? Nanti setelah dunia ini ada turunnya Dajjal, karena yang di turunnya Dajjal dia akan turun. Nah, itu versi Islam. Tapi kan kalau versi Kristen, Yesus itu ya kan disalib, dia diangkat oleh Allah. Dia apa ya? Saya kurang tahu juga. Dia diangkat juga. Bukan Yesus yang disalib. Itu kan menurut versi oleh orang Kristen. Ya, ini kan kita punya pandangan menurut keyakinan kita. Jadi kita kalau menurut saya nggak perlu diperdebatkan ini Yesus dengan Isa ini. Kenapa? Yesus itu kan versinya orang Kristen. Nabi Isa itu persisnya orang Islam. Jadi satu orang dengan dua pandangan yang berbeda. Kalau Kristen namanya Yesus. Kalau Islam Isa kan gitu. Jadi ya kalau Jadi gini Pak Haji ya. Kalau saya dibilang tadi ada pertanyaan gini. Jadi gini Pak Haji.
Sentral pokok dalam iman Kristen itu adalah bukan cuma dia mati, tetapi dia bangkit, dia naik ke surga, itu sentral pokok. Nah sekarang, kalau kita bertanya bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati, melainkan diserupakan, di saat waktu yang mana Isa Al-Masih itu tidak disalibkan, saat diserupakan. Saya ulangi lagi. Kalau kita mengatakan Isa Al-Masih itu diserupakan, lalu diangkat, di saat yang dimana Allah itu menyelamatkan Isa Al-Masih. Karena gini, Haji, ya, saya bisa pertanggungjawabkan, ya, walaupun ini cuma AI, ya, tapi saya bisa pertanggungjawabkan. Ini ada 14 perhentian jalan salib. Dalam gereja Katolik ada devosi, ya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya, perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon Kirene. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Ya, dan selanjutnya. Jadi ada 14 perhentian di jalan salib. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya gini. Di perhentian yang keberapa Allah menyelamatkan Yesus, lalu menggantikan dengan Yudas atau siapapun? Karena gini, ini akan menjadi bumerang ketika kalian mengatakan Yesus itu diselamatkan saat di Taman Getsemani, ya, Yesus Isa Al-Masih diangkat saat di Taman Getsemani, maka itu akan bertentangan di poin yang ini. Ini di perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya sambil memikul salib. Ya. Jadi di saat yang mana? Kalau Anda mengatakan Yesus diselamatkan, diangkat sama Allah saat di Taman Getsemani, di sini Yesus dijatuhi hukuman mati. Ya. Sebelum dijatuhi hukuman mati, itu terjadi 6 kali pemeriksaan. Pemeriksaan Yesus di hadapan mahkamah, di hadapan Pilatus, itu di hadapan Kayafas. Itu mahkamah terjadi 6 kali pemeriksaan. Dan ditanya berulang kali, apakah engkau adalah benar Yesus itu? Dia bilang, engkau sendiri yang mengatakan, aku adalah orang Nazaret. Jadi, secara sistematis, secara rurutan seperti itu, menjelaskan bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Bahkan, kalau kita lihat di sini. Nih. Ini di perhentian yang keberapa? Perhentian ke-6, Yesus diusap wajahnya sama Veronica. Veronica mengenal Yesus, bukan Yudas, bukan yang lain-lain. Bahkan sampai di atas kayu salib saja, kita tahu bahwa yang disalibkan adalah Yesus. Yesus masih berkomunikasi dengan Bunda Maria dan Rasul Yohanes. Jadi bagaimana mungkin Yesus diserupakan? Nah ini menjadi persoalan. Makanya saya tanya, Yesus hidup di abad keberapa? Pasti kalian mengatakan abad pertama. Saya bilang tutup kitab saya, Anda tutup kitabnya Anda, kita buka sejarah. Sejarawan di abad pertama yang menyatakan Yesus tidak disalibkan itu siapa? Itu silakan Pak Haji. Ya, baik, makasih. Ya itu tadilah yang saya bilang. Pandangan Kristen itu Yesus Al-Masih dia bangkit setelah disalib. Pandangan Islam dia tidak bangkit, dia diangkat oleh Allah, akan diselamatkan. Yang diserupakan hanya di dalam Islam itu diserupakan, diganti, ya kan? Nah, walau alam bisawab siapa yang menyerupakan itu, tetapi di dalam Kristen siapa namanya Yudas ya. Karena di Islam nggak disebutkan, hanya diserupakan, namanya itu tidak dijelaskan dalam Islam. Tapi saya baca kalau di Kristen itu saya nggak tahu nih Yudas. Nah, jadi sebenarnya siapa itu? Ya kita nggak tahu. Nah, jadi kalau menurut saya gini, silakan menurut Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia bangkit. Silakan gitu kan, kita kan nggak bisa memaksa orang kepercayaan.
Nah, kaitan dengan tadi ketemu dan sebagainya, kan kalau di dalam Islam kan tidak diceritakan dia ketemu ibunya pada saat disalib, itu kan tidak ada, jelas kok. Ya, di surat Maryam, surat Al-Maidah jelas gitu kan. Silakan dah, mungkin kan Bung RK kan bisa buka juga gitu kan. Nah, kalau menurut saya gini loh, nggak bisa ini menjadi perdebatan. Kenapa? Gini Pak Haji. Karena pandangan pasti berbeda. Gitu. Saya tahu pandangan pasti beda, tetapi kita perlu mencari benang merahnya. Informasi mana yang memberikan keterangan secara tajam dan jelas, dan informasi mana yang memberikan keterangan yang tidak berikan informasi secara tajam. Mengapa saya mengatakan itu Pak Haji? Gini Pak Haji, ya. Pak Haji kan orang pintar, saya tahu. Orang cerdas, saya tahu. Orang sekolah, saya tahu. Ya, jadi gini Pak Haji. Kita belajar ilmu hukum, kita belajar namanya dwiganda saksi. Ya. Kalau hanya bukti satu saja, apakah bisa menjadi sebuah pembuktian? Kan tidak. Harus ada dua bukti. Dua bukti untuk membenarkan. Kalau hanya satu bukti, tidak bisa dijadikan sebuah pembenaran. Makanya saya tanya, hanya di An-Nisa 157-kah yang mengatakan Isa itu tidak disalibkan? Ataukah ada surah lainnya yang mengatakan Isa itu tidak disalibkan? Ya, itulah saya bilang tadi. Selain An-Nisa 157 ada nggak Pak Haji? Saya belum ketemu. Tidak ada. Hanya An-Nisa 157, berarti itu solo dalil. Jadi gini, jadi kalau saya percaya dengan An-Nisa 157. Nah, kalau kita bicara alat bukti, kan secara hukum itu kan. Untuk dua alat bukti. Ya, harus dua alat bukti. Nah, di sini, di dalam agama itu kan keyakinan, iman, kepercayaan. Jadi, walaupun dengan satu alat bukti saja, orang kalau sudah imannya yakin, ya yakin. Sama dengan Kristen. Saya yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nggak bisa diganggu. Walaupun katakanlah alat buktinya banyak. Walaupun alat buktinya cuma satu. Kalau sudah dia yakin, nggak bisa kita. Nah itu. Jadi kalau menurut saya ya. Makanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Gitu kan. Ya kita boleh saja. Maka saya bilang saya punya tetangga orang Katolik. Sering saya diskusi. Ya. Nah diskusi tentang Isa. Tentang Yesus gitu kan. Nah, yang penting itu tujuan kita satu menurut saya. Silahkan kita dengan cara kita beriman masing-masing, ya. Dalam Islam jelas, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya silahkan, agamaku. Yang penting ayo kita bersatu. Nah, itu yang penting. Karena setiap nabi, setiap agama tidak mengajarkan kita untuk dengan kekerasan. Nggak ada. Oke, Pak saya udah baca semua itu. Nggak ada, kita ini harus saling berantem, saling ribut. Ini Pak Haji, kita di sini kan dalam ranah diskusi Pak Haji. Kita di sini kan ranah diskusi Pak Haji. Ya. Nah, ketika kita dalam ranah dialektika, ya, tentunya kita harus memaparkan dengan berbagai macam data-data, ya, baik data internal maupun data eksternal. Sekarang, jika ada data internal itu kan ada di dalam Al-Quran. Khususnya An-Nisa 157. Betul, An-Nisa 157. Betul. Pak Haji tentunya kita belajar ya. Kemarin kan kita sudah diskusi tentang triangulasi data. Ya, tentang kuantitatif dan kualitatif. Sehingga bisa dilakukan cross check silang. Sekarang An-Nisa 157 ini ada nggak ditunjang dengan data eksternal? Data eksternal bahwa Isa itu tidak disalibkan di abad pertama. Ada nggak data eksternal yang berbicara bahwa Isa itu tidak disalibkan? Sehingga bisa ditunjang tuh. Kita di sini ranah dialektika, ya. Sehingga tidak serta-merta solo dalil An-Nisa 157 saja. Tetapi kita minta data eksternal di luar dari An-Nisa 157 yang menyatakan sehingga bisa dilakukan cross check. Di abad pertama, data di abad pertama, saya minta data di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan. Ada nggak sumber-sumber lain di abad pertama yang mengatakan Isa itu tidak disalibkan? Silakan. Ya, kalau di abad pertama kan Islam belum ada. Oke. Ya, tetapi kan menerangkan tentang Isa yang ada di abad pertama. Jadi kalau Islam itu kan dasarnya Al-Quran dan hadis. Jelas di 157 ini ayolah kita sama-sama baca.
Hadis mana yang menyokong data Anisa 157 Pak Haji? Ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maria. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, di sini orang yang tetapi yang mereka bunuh itu adalah yang diserupakan. Nah, di sini tidak disebutkan siapa. Ya, oke. Data lain ada nggak di hadis? Di hadis. Sehingga kita bisa lihat sanad, Pak Haji. Ya, maksudnya gini Pak Haji. Saya tidak menjatuhkan Pak Haji ya, tapi gini Pak Haji ya. Ketika Pak Haji mengatakan Anisa 157, ada nggak di dalam hadis yang mengatakan Isa tidak disalibkan, sehingga kita bisa melihat sanad itu dari riwayat siapa? Ya, misalkan telah menceritakan dari kami Abdullah, ya. Nah, kita tahu Abdullah itu hidup di abad keberapa? Lalu dia menceritakan kepada si A, si B ini hidup di abad keberapa? Sehingga kita bisa betul data itu evidence based. Bisa dilakukan verifikasi dan cross check. Ya. Coba, hadis berapa? Ya, kalau di dalam hadis dari Rasulullah itu nggak ada. Nggak ada kan? Tetapi di dalam riwayat Rasulullah ya, Allah Isa alaihissalam, Allah mengutus Nabi Muhammad ya sebagai nabi penutup bagi kami ya. Bagi kami nih, Nabi dan Rasul penutup bagi Islam itu. Nah, Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah. Ya, kapan dia akan diturunkan ke bumi? Pada hari kiamat, menjelang kiamat nanti. Ini dalam Islam. Oke, saya hormati. Makanya saya bilang gini Pak Haji. Saya hormati Pak Haji punya jawaban. Makanya saya bilang gini. Bukan di Anisa juga di Coba surah berapa? Di grup ayat 61 menyatakan surah berapa? Adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Surah berapa? Grup 61. Oke. Ya, sekarang gini Pak Haji, kalau kita berbicara sabar. Di dalam Islam bahwa Nabi Isa itulah Nabi yang ke-24. Kalau Muhammad kan di dalam Islam yang ke-25. Ya, itu. Nih Pak Haji. Dalam Islam loh, saya bicara pandangan Islam. Iya, saya paham Pak Haji. Sekarang kita buka di dalam surah Maryam ayat 33. Ya. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Siapa ini? Oke, saya buka dulu. Kesejahteraan semoga dilimpahkan bagi kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku. Siapa yang wafat ini? Hari aku siapa yang dibangkitkan ini? Ya, oke. Siapa yang dilahirkan? Siapa yang wafat? Siapa yang dibangkitkan? Ya. Maryam 33. Ini surah Maryam 33. Betul. Saya juga buka. Ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Berarti kan kalau di Islam Nabi Isa. Oke. Ya kan? Pada hari kelahiranku. Nah. Siapa? Pada lahirkannya berarti Nabi Isa. Siapa yang hari wafatku? Isa itu nanti akan wafat. Siapa ini? Wafat ya Isa nanti. Siapa yang bangkit? Ya nanti dia akan dibangkitkan hidup kembali. Ya setelah meninggal dunia kiamat ini, ya kalau dunia udah kiamat, yang pertama dibangkitkan oleh Allah itu Rasulullah Nabi Muhammad. Baru yang lain. Maka Nabi Isa juga bangkit. Saya pun nanti bangkit. Itu kan? Makanya saya bilang Pak Haji, Isa wafat gak? Nabi Isa wafat nanti tapi sekarang makanya. Belum. Nah inilah letak perbedaannya Pak Haji, ya. Kalau Pak Haji melihat, bisa, ya, Bang RK, menurut gini, versi Kristen dengan Islam itu mau disatukan, nggak bisa. Gini Pak Haji, diskusi ya, sampai dalam sebuah Talmud, gini Pak, dengan hari kiamat pun yang akan ketemu, kenapa? Ya. Karena cara gini Pak Haji, dalam sebuah itu berbeda. Gini Pak Haji, dalam sebuah Talmud Babilonia, sudut pandang orang Yahudi, ya, ketika Pak Haji membawa surah Maryam ayat 33 ini di hadapan orang Yahudi, ya, orang Yahudi akan bilang betul yang disalibkan itu adalah Yesus. Ya. Ya,
Itu kan menurut orang Dan yang Yahudi. disalibkan itu Isa, yang disalibkan itu di abad keberapa? Di abad pertama. Sejarawan terkenal namanya Flavius Josephus, sejarawan di abad pertama, Flavius Josephus. Flavius itu disalibkan pada seorang prokurator namanya Pontius Pilatus. Itu sejarawan abad pertama. Ya, karena sejarawan abad pertama ini pasti dengan berbagai macam penelitian yang betul-betul akurat. Ya. Berbagai macam wawancara mendalam. Kan kita pasti ikut wawancara. Kalau Pak Haji sebagai dosen, Pak Haji tahu, ketika kita melakukan wawancara itu, kita akan menginputnya itu di mana? SPSS kan? Pak Haji pasti suruh analisis datanya di SPSS untuk menganalisis datanya. Ya. Nah, begitu pula Flavius Josephus pada zaman itu dengan toolsnya, alat ukurnya, untuk menganalisa Isa ini disalibkan atau tidak. Dilihat, dibuka dari sejarah, dari Talmud Babilonia, orang Yahudi. Berarti dia melakukan wawancara. Ya, kalau kita lihat, kalau kita namanya ilmu penelitian, namanya studi kohort, penelitian yang mendalam. Saya di situ, saya potong sebentar. Di dalam ilmu penelitian, statistik, kita nggak bisa menggunakan 100%. Di situ kan ada error. Ingat loh, 1-50% itu error. Margin of error. Nah, ada margin error. Margin of errornya itu kalau margin of errornya 50%, apakah bisa dijadikan sebuah data? Ini. Saya suka itu, ya. Saya senang. Jadi kalau dikatakan margin of errornya 50%, bisa nggak dilakukan sebuah advokasi? Bukan teori. Nggak bisa. Margin of error itu pastinya 2% atau 3%. Margin error tidak sampai 50%. Statistik, Bang RK, mungkin Bang RK belajar. Nggak ada 50%, 1-5%. Terus? Memang nggak ada. 50%. Begitu pula Flavius Josephus. Nggak benar. Nggak bisa diadvokasi, betul? Nah, nggak benar. Betul, kalau sepakat. Itu errornya 50%, saya nggak percaya. Nah, begitu pula adalah 1-5% margin error. Betul, saya sepakat. Itu ilmu statistik ya. loh. Nih, kalau silakan Anda buka saya ngerti Pak Ustaz. Statistik yang paling dasar itu karangan Anto Dayan. Oke Pak Haji, saya paham Pak Haji. Makanya saya ingin jelaskan secara teknis Pak Haji. Ya. Kenapa saya berani menjelaskan secara teknis Pak Haji? Karena saya orang teknis. Kenapa adanya margin of error 2% sampai 50%? Ya. Karena ketika kita melakukan input data, ya, saya orang teknis. Kita melakukan input data itu, ada beberapa sel atau di beberapa rank itu kosong. Sehingga ada margin of error di situ. Ya, contohnya kita melakukan input di pivot table, di Excel. Kalau di pivot table kita input, tentunya ada rank-rank kolom-kolom tertentu itu kosong. Sehingga terjadinya margin of error. Saya orang teknis, saya biasa input itu. Nah, sekarang kita hubungkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Flavius Josephus pada abad pertama. Tentunya Flavius Josephus akan menggunakan data kualitatif yang dia kuantitatifkan. Ya, jadi dia melakukan wawancara mendalam dengan dia meng-cross-check dokumen-dokumen yang ada pada saat itu di abad pertama. Lalu data kualitatif itu dia kuantitatifkan sehingga dalam sebuah bukunya, dalam sebuah apanarion, dalam sebuah tulisannya, dia memberikan sebuah pernyataan bahwa Isa betul-betul disalibkan pada prokurator Pontius Pilatus. Bukan diserupakan, karena berdasarkan wawancara mendalam itu, penelitian mendalam itu. Lengkaplah triangulasi. Saya yakin saat itu Flavius Josephus akan menggunakan data triangulasi. Ya, yakin kalau saya jawabnya dia kuantitatifkan dari kualitatif itu. Yakin ya? Ya. Walau alam bisawab kalau saya jawabnya apakah betul data itu kan gitu. Karena kita nggak bisa buktikan waktu dia penelitian. Ya kan? Karena ilmu dulu kan masih terbatas, alat uji masih terbatas gitu. Yeah. Kalau sekarang udah canggih. Tadi Bang RK sudah menyinggung SPSS. SPSS-nya sekarang sudah per 15. Malah ada sudah per 20. Pak Haji perhatikan. Nah, jadi gini. Bang ini RK, kita bicara tentang sumber sejarah kuno.
ya Pak Haji, Ya. sumber sejarah kuno Yesus disalibkan. Ya. Sumber sejarah kuno pertama itu bukan cuma Flavius. Ini namanya Tacitus. Ini sejarawan Romawi. Dia mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan pada prokurator. Pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kami. Serapon. Ini merupakan salah satu di provinsi Romawi. Ini manuskripnya, dalam manuskripnya, manuskrip Barbar Serapion ini tersimpan di British Museum. Ya, dia menyatakan bahwa Yesus itu disalibkan. Ya, kemudian bukan cuma itu. Nah, ini yang kita bicara Flavius Josephus. Flavius Josephus dalam The Antiquities of the Jews mengatakan Yesus disalibkan juga. Bukan cuma itu. Lucianus dari Samosata, sejarawan juga, menyatakan Yesus disalibkan. Abad pertama nih. Bukan cuma itu. Ini yang saya bilang dari Talmud Babilonia. Talmud Babilonia saja mengatakan Yesus disalibkan. Jadi ini bukan solo dalil, Pak Ustadz, Pak Haji. Ini sudah berbagai macam dalil. Betul. Betul. Itu kan sejarah. Silakan. Ya silakan aja. Kalau sejarah itu silakan aja kan. Orang yang mengarang, ya kan, sejarah menurut orang Yahudi. Bukan karang, berdasarkan penelitian. Iya. Penelitian. Gini loh, Pak Haji, gini loh, Pak Haji ya. Gini loh, Pak Haji ya. Waktu itu kan berbeda dengan sekarang. Gini loh, Pak Haji. Dengan kemajuan sekarang Baik-baik ya. Jadi gini, saya membuat sebuah perbuk. Biar kita, saya terima kasih Ya, kamu udah menjelaskan panjang gitu ya. Cuman gini, silakan. Yang kita nggak bisa itu kan, Yesus itu persinya Kristen, Nabi Isa persinya Islam. Nah ini dua hal yang berbeda. Kemungkinan orang akan berpandangan bahwa ini kan orang satu. Yesus itu adalah Isa, Isa itu adalah Yesus. Nah tetapi kan kita punya pandangan masing-masing. Kalau Isa kan pandangannya teman-teman Kristen. Nabi Isa itu pandangan kami. Kami percaya mengimami Nabi Isa. Bahwa itulah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Oke, saya menghormati, udahlah. Nah, tapi kalau kita mau masukkan menjadi satu, kita ketemukan, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena menurut pandangan saya hormatin lah Pak Haji. Wallahu alam. Terima kasih. Berbeda. Oke, itu Bang RK ya. Hanya Pak Haji. Kita terlalu lama. Oke, thank you. Wallahu alam. Saya hormati juga. Makasih banyak. Kalau saya ini sebenarnya masih lebaran ini. Ya, saya menghargai Bang RK. Kemarin saudara-saudara saya dari Kristen itu ke rumah saya, begitupun saya. Ya. Kita saling toleransi. Terima kasih Pak Haji. Sama umat beragama. Terima kasih Pak Reka. Mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Haji. Hormat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haji. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, saya menghormati Pak Haji itu ya, dia diskusinya dengan baik ya. Tapi gini teman-teman.